jatuh, kau angkat. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita akan mengikuti seri orang-orang di sekeliling Daud dalam 2 Samuel 15-20. Daud dikenal sebagai raja besar yang berkenan di hati Tuhan. Namun Daud tidak berjalan sendirian. Di sekelilingnya ada orang-orang yang ikut membentuk arah kerajaan. Yoab dan Abisai, panglima yang kuat namun keras. Itai, orang asing yang justru menunjukkan kesetiaan sejati. Husai, sahabat yang dipakai Tuhan lewat hikmat. Ahitofel, penasehat cerdas yang hatinya terluka. Simei, suara yang mengutuk di saat Daud jatuh. Amasa dan Seba, orang-orang yang muncul di masa pemulihan namun membawa ancaman baru. Mereka tidak duduk di atas tahta, tetapi keputusan mereka ikut menentukan perjalanan Daud. Melalui seri ini, kita akan melihat kedudukan mereka, langkah hidup mereka, dan akhir hidup mereka, supaya kita belajar satu hal penting. Siapa yang berjalan di sekeliling kita seringkali menentukan kemana hidup kita akan dibawa. Hidup ini adalah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri pertama. Kita akan melihat sosok bernama Yoab, panglima tentara Daud yang sangat berpengaruh. Yoab adalah prajurit yang berani dan tegas. Banyak kemenangan Daud terjadi melalui tangannya. Namun berulang kali Yoab bertindak melampaui perintah raja. Ia membunuh Abner, padahal Daud telah berdamai dengannya. Ia membunuh Absalom, meski Daud secara tegas memerintahkan agar anak itu diperlakukan dengan lembut. Ia membunuh Amasa, orang yang Daud angkat sebagai panglima pengganti. Yoab setia menjaga kerajaan, tetapi sering mengabaikan hati dan perintah Daud. Ia mengandalkan caranya sendiri demi stabilitas dan kekuasaan. Selama Daud hidup, Yoab dibiarkan karena jasanya besar. Namun di zaman Salomo, semua tindakannya diperhitungkan dan Yoab akhirnya dihukum mati. Kisah Yoab mengingatkan kita, ketaatan tidak bisa digantikan oleh keberhasilan. Pelayanan besar tanpa ketundukan tidak pernah berakhir dengan damai. Waktu Kau Tuhan. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri kedua, Abisai, salah satu orang di sekitar Daud. Abisai adalah saudara Yoab dan termasuk prajurit terdekat Daud. Ia dikenal setia, berani, dan hadir ketika keadaan menjadi genting. Saat Daud hampir dibunuh oleh raksasa Yisbi-Benob, Abisai maju dan menyelamatkan nyawa Daud. Abisai juga dipercaya memimpin pasukan. Dalam peperangan melawan Edom, ia menewaskan 18.000 orang musuh. Tuhan memakainya sebagai alat kemenangan di medan perang. Namun Abisai adalah pribadi yang cepat bereaksi. Ia pernah ingin membunuh Saul dan Simei. Daud menahannya, mengingatkan bahwa keberanian perlu berjalan bersama pengendalian diri. Melalui pengalaman itu, Tuhan membentuk Abisai. Keberaniannya tidak dihilangkan, tetapi diarahkan oleh ketaatan. Akhir hidup Abisai tidak dikenang karena pemberontakan atau kejatuhan, melainkan sebagai pahlawan yang setia sampai akhir. Pesan hari ini, kesetiaan yang sejati perlu disertai pengendalian diri supaya tetap menjadi berkat dan bukan masalah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri ketiga, Itai orang Gad, salah satu orang di sekitar Daud. Itai bukan orang Israel. Ia berasal dari Gad, negeri orang Filistin, dan bukan pengikut Daud sejak awal. Namun ketika Daud harus melarikan diri karena pemberontakan Absalom, Itai memilih tetap tinggal bersamanya. Padahal Daud menyarankan kembali ke asalnya.
karena ia masih orang asing. Demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja, dimanapun Tuanku berada, di situ hambamu berada. Kesetiaan Itai bukan karena keuntungan atau posisi, melainkan karena keputusan hati. Ia setia bukan saat Daud berjaya, tetapi ketika Daud berada dalam tekanan. Karena kesetiaannya, Daud mempercayakan kepadanya sebagian pasukan untuk menghadapi Absalom. Akhir hidup Itai dikenang sebagai kesetiaan yang dibuktikan, bukan hanya dengan kata, melainkan dengan tindakan. Pesan hari ini, kesetiaan sejati lahir dari pilihan hati dan diuji ketika kita bersedia berdiri di garis depan, bukan saat keadaan yang menguntungkan. Baginya terlalu banyak. Shalom saudara terkasih, hari ini kita masuk seri keempat, Husai orang Arki, seorang sahabat Daud yang setia. Saat Daud melarikan diri dari Absalom, Husai sebenarnya ingin ikut bersamanya, namun Daud justru menyuruhnya kembali ke Yerusalem, bukan untuk berperang, bukan untuk memimpin pasukan, melainkan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Nasihat Ahitofel sangat cerdas, serangan cepat, terarah dan mematikan. Secara manusiawi, itulah jalan kemenangan. Namun Husai memberi nasihat yang berbeda, menunda serangan dan mengumpulkan seluruh Israel. Bukan karena Husai lebih pintar, melainkan karena Tuhan ingin memberi waktu bagi Daud untuk menyelamatkan diri. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang menggagalkan nasihat Ahitofel, dan Tuhan melakukannya melalui kesetiaan seorang sahabat. Kisah Husai mengingatkan kita, tidak semua kesetiaan terlihat heroik. Ada kesetiaan yang bekerja dalam senyap, namun dampaknya menentukan arah sejarah. Pesannya jelas, Tuhan melihat kesetiaan kita, bahkan ketika manusia tidak melihatnya.